Oke, hello guys. Kita masih dalam chapter 3. Oke, tapi dalam video ini kita akan lihat chapter 3.4, yaitu requirements needed in transporting live fish. Dalam topik 3.4 ini kita akan lihat ada 3 bagian. Tetapi kita akan lihat bagian yang pertama, yaitu A, requirements needed in transportation. Oke, jadi ini adalah 3 aspek yang penting yang kita perlu ambil kira lah di dalam transportation untuk ikan. Oke, di dalam penternakan ikan, transportation ini adalah satu part yang penting. Di mana kita perlu mengangkut ikan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan komersial, untuk tujuan jual beli ikan lah. Jadi ada pelbagai cara untuk kita packagingkan ikan ini sebelum kita teruskan dengan proses transportation. Kita boleh menggunakan styrofoam boxes untuk packaging. Kita boleh gunakan botol, plastic bag, metal buckets dan juga sebagainya. Kita lihat aspek yang pertama yang penting di dalam transportation of fish, yaitu oksigen. Apabila kita mau mengantar ikan dari satu tempat ke yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, kita kena ada bekalan oksigen yang bagus lah. So apa yang kita perlu buat, kita boleh menggunakan sumber pure oksigen yang tersedia di hatchery. Ataupun kita boleh membeli tong gas yang berisi oksigen. Jadi apa yang kita perlu buat, kita harus ingat nisbah oksigen yang perlu dimasukkan di dalam plastik bag kita yang berisi ikan, itulah 1/4 water in fish. Dan juga untuk kandungan oksigen, kita kena isi 3/4 daripada packaging ataupun plastik bag yang berisi air dan juga ikan. Ini di sini kita melihat situasi di mana kita lihat pembezaan perbandingan antara plastik bag. Sekiranya plastik bag itu dia mempunyai oksigen yang mencukupi, dan juga situasi yang kedua ini, di sebelah kanan kita lihat apabila di dalam packaging kita itu, apabila oksigen kurang, boleh mengakibatkan ikan kita mati. Ini pula situasi dari segi tempo perjalanan lah. Untuk short trip, kita boleh, dia punya stocking density, kita boleh mungkin bagi lebih sedikit ikan ataupun fries di dalam plastik bag tersebut. Tapi itu hanya untuk short trip sajalah. Tapi kalau untuk long trip, sebaik-baiknya kita kita kurangkan stocking density. Sebab kita takut nanti berlaku perebutan oksigen antara ikan-ikan. Jadi bila tidak cukup oksigen, ikan tersebut akan matilah disebabkan oleh jangka waktu perjalanan yang agak panjang. Ini dalam gambar ini kita boleh lihat macam mana untuk menghasilkan pure oksigen dengan menggunakan hydrogen peroxide dan juga 1 gram of crushed fish liver. Ini case bila kita benar-benar ataupun alternatif untuk menghasilkan pure oksigen. Sekiranya kita tidak ada bekalan oksigen yang mencukupi daripada tangki-tangki oksigen yang ada di hatchery. So macam mana kita boleh menghasilkan pure oksigen daripada hydrogen peroxide?
kita menggunakan 1 gram crushed fish liver, hati ikan yang telah hancur. Okay, itu dia punya beratnya 1 gram. And then kita campur 40 ml of 6% weight per volume hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni boleh dijual di mana-mana kedai kedai akuarium. Okey, jadi bila 1 gram of crushed fish liver ini bercampur dengan hydrogen peroxide, dia akan release pure oxygen. Jadi oksigen ini kita boleh gunakanlah andai kata kalau kita sudah benar-benar kekurangan tangki oksigen kan. So kita boleh guna alternatif ataupun cara ini. Okay, di sini kita lihat satu video. Whether we're moving just a few fish across town to their new pond or to a show, or if we have a roadside emergency with our bagged koi and need some oxygen to refill the bags, a good solution can be found in this small welding kit. The oxygen container in this kit will fill about 6 large bags with oxygen. This kit can be found at most hardware or home improvement stores. It looks simple enough to just buy the oxygen container. The trick though is the oxygen container has left tightening threads, so you have to buy the kit to get the nozzle that screws onto the oxygen container. Just leave the MAP gas nozzle blank and use the oxygen container to fill your bags. The kit costs about $50 and you can buy refills for about $10 each. Okay, itu video tentang bagaimana cara untuk kita menggunakan tangki oksigen lah untuk menghasilkan oksigen kepada ikan yang kita bungkus, yang kita mau transport. Okay, jadi aspek yang kedua kita teruskan dengan macam mana untuk kontrol temperature. Okay, jadi suhu ni juga merupakan salah satu aspek yang penting lah di dalam transportation of fish selain daripada oksigen. Okay, jadi untuk temperature control ni kita ingat satu konsep sajalah. Okay, semakin rendah suhu itu semakin kurang kadar metabolism ikan. Jadi kita harus ingat semakin kurang kadar metabolik ikan, iaitu semakin kurang penggunaan oksigen dan juga semakin kurang penghasilan amonia, iaitu najis ikan, dan juga penghasilan karbon dioksida. Okay, jadi sangat pentinglah apabila kita mau transport ikan daripada satu tempat ke tempat yang lain, kita kena kontrol suhu air di dalam packaging kita itu agar dia sentiasa sejuk, supaya kita boleh mengurangkan kadar metabolik ikan inilah. Okey, jadi untuk mencapai suhu yang kita mahu di dalam transportation of fish ini, kita harus ada cool water di dalam kita punya packaging. Okay, jadi macam mana kita mau sentiasa memastikan ada cool water itu, kita boleh menggunakan ais jugalah untuk mengawal suhu dalam packaging kita itu. Kita boleh menggunakan ice packs. So 1/2 pound of ice will reduce the temperature of 1 gallon of water by about 10 degree Fahrenheit. Okay,
And then insulated styrofoam shipping boxes I also used to prevent outside temperatures from influencing the temperature of the transport water. Okay, selanjutnya kita menggunakan styrofoam. Okay, yang berwarna putih untuk tujuan transport ikan. Untuk tujuan packaging ikan dan juga untuk transport dari satu tempat ke tempat yang lain lah, sebab styrofoam ni dia ada satu kebolehan lah untuk penebat suhu. Okay, dia tidak, bila kita menggunakan styrofoam ini dia tidak suhu di dalam styrofoam itu dia tidak dipengaruhi oleh suhu di luar styrofoam tersebut. Okay, dan kita pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu starving of fish. Okay, selain daripada oksigen dan juga temperature, satu aspek yang kita harus tahu dan kita harus ingat adalah untuk starving of fish. Sebelum kita teruskan dengan proses transportation, sebaik-baiknya kita ambil masa 1 hingga 2 hari, okay, untuk mempuasakan ikan. Kita puasakan ikan, kita jangan bagi ikan makan, stop feeding dia. Okay, jadi ikan bila dia bila dia puasa, dia tidak ada makanan yang cukup, di sana kita boleh mengurangkan kadar metabolic rate ikan dan juga boleh menyebabkan ikan ni kurang aktif lah. Jadi bila ikan ni kurang aktif, jadi kurang pergerakan dan juga kurang dia punya metabolism, di sana senang untuk kita handle ikan lah. Okay, so itu dalam video ini itu saja kita akan belajar. Kita akan teruskan dengan part yang kedua, part yang B. Tapi dalam video ini kita apa yang kita perlu tahu, apa yang kamu perlu tahu tentang 3 aspek yang penting di dalam ini requirements needed in transportation, itu oxygen, temperature control dan juga staff. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya lah. Okay, thank you.